Untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan didukung Pemda Nganjuk membuat program Rumah Restoratif Justice untuk menyelesaikan perkara hukum yang tidak seberapa di masyarakat, terutama tindak pidana dengan adil dan damai. Program Rumah Restoratif Justice di Nganjuk diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan pengendalian surat-surat yang terkait dengan kegiatan. Untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan didukung Pemda Nganjuk membuat program Rumah Restoratif Justice yang diresmikan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Pendopo KRT Sosrokusumo Nganjuk. Sebanyak 44 rumah restoratif justice di Nganjuk, salah satunya di STKIP PGRI Perguruan Tinggi Swasta Nganjuk, diresmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Peresmian dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan menandatangani surat plakat. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Nganjuk turut memberikan cindramata kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta menyerahkan SK Bupati tentang pengetahuan Desa Sadar Hukum kepada Desa Tanjung Anom, Desa Mangundikaran, dan Desa Talang. Setelah itu dilanjutkan dengan pelepasan rompi tahanan terhadap 3 orang tersangka yang berhasil dilakukan restoratif justice dan menyerahkan surat keputusan penghentian perkara oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan di Kabupaten Nganjuk masuk kategori luar biasa dibandingkan wilayah lain, karena secara bersamaan meresmikan 44 rumah restoratif justice. Mia Amiati berharap ke depan dengan adanya program Rumah Restoratif Justice, para tersangka tindak pidana yang sudah terselesaikan perkaranya dari tempat ini memiliki efek jera dengan tindakan pidananya. Merupakan baru pertama kali Jawa Timur yang sekaligus dalam satu hari 42 yang saya resmikan. Jadi di tempat lain ada 34 di kabupaten yang lain, tapi ini baru kali ini yang 42 satu kali peresmian. Jadi alhamdulillah sudah semakin meningkat dan penanganan perkara yang diajukan penghentian penuntutan dengan penerapan RJ oleh Pak Kajari sudah ada 6 sampai dengan hari ini. Sedangkan untuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, jumlah total dari rumah RJ ada 253 rumah RJ dan perkara yang sudah dihentikan dengan penerapan RJ adalah 123 perkara. Jadi tentu kami tadi sudah sampaikan ada syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tersangka bukan residivis, yang kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, yang ketiga korban bersedia untuk memaafkan, dan juga harus disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh setempat. Jadi artinya tidak mudah dengan begitu saja, dan kami juga berharap ada efek jera dari pelaku tindak pidananya. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengaku sangat mengapresiasi adanya program Rumah Restoratif Justice. Ia menjelaskan dengan peresmian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak seberapa bisa diselesaikan lewat Rumah Restoratif Justice. Marhen Jumadi menambahkan, ke depan Pemda Nganjuk akan menerapkan program Rumah Kampung Restoratif Justice ke setiap desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kajati ini punya program yang namanya Restoratif Justice, dan sampai ke Pak Kajari langsung kita tangkap, bagus untuk masyarakat. Tadi sudah langsung kita lihat 3 orang yang di situ proses Restoratif Justice senangnya minta ampun, baru 3 orang. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat mendukung sekali Restoratif Justice yang kita siapkan. Sementara 44, kalau nanti dimungkinkan 284 semua desa kita juga siapkan. Tadi sudah dengan Pak Lurah kita kumpul, sudah diskusi. Kalau misalnya dirasa semuanya juga tambah senang kita. Tapi paling tidak kita pilot project ada 44 desa kelurahan itu. Dengan dibentuknya program Rumah Restoratif Justice, masyarakat bisa menyelesaikan perkara, terutama tindak pidana hukum lewat Rumah Restoratif Justice dengan adil dan damai, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal guna memulihkan kembali hubungan masyarakat seperti semula agar tidak terjadi perseteruan.
Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan. Pendekatan administratif melalui optimalisasi penggunaan regulasi